Uang kamu berapa? Hah? Lihat diri kamu, 10 tahun nabung cuma buat 1 kambing. Di sini bukan untuk semua orang. Kalau memang belum siap, jangan perlu memaksakan diri untuk berkurban. Maaf, saya tidak punya waktu untuk hal ini. Silahkan pergi. Ini bukan tempat yang tepat. Kalau memang belum siap, jangan datang ke sini. 10 tahun. Akhirnya cukup juga. Ya Allah, semoga ini bisa jadi kurban dan semoga suatu hari saya bisa memberangkatkan ibu saya ke haji. Bu, hari ini kita beli kambing ya? Arif, kamu serius? Iya Bu, ini hasil tabungan Arif selama ini. Ya Allah, ibu cuma nggak nyangka kita bisa sampai di sini. Ini semua buat ibu, Bu. Seorang rapas berdiri gemetar di tengah kerumunan saat mimpinya yang ia kumpulkan selama 10 tahun seolah sirna dalam sekejap. Di depan banyak orang, ia dihina, ditertawakan, dianggap tidak pantas bahkan untuk beribadah. Namun yang paling menyayat, ibunya yang renta tiba-tiba jatuh pingsan di hadapannya. Sementara orang-orang hanya menonton, dan seorang lelaki yang tampak berkecukupan justru meminta mereka pergi tanpa menunjukkan empati. Di saat harapan hampir mati, seorang pria tua berjalan maju dan satu kalimatnya mengubah segalanya. Siapa sebenarnya pria itu? Dan bagaimana nasib rapas yang dipermalukan di depan semua orang itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kamu yang lagi capek, lagi rebahan, atau lagi butuh teman dengar cerita, selamat datang dan terima kasih sudah mampir di channel ini. Sebelum ceritanya dimulai, kalian nonton dari kota mana aja nih? Tulis di kolom komentar ya. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mager Ngomong ya. Mari kita mulai ceritanya. Langit pagi masih pucat ketika suara roda gerobak berderit pelan di gang sempit yang penuh debu. Udara terasa dingin, namun tidak cukup untuk menutupi aroma sampah yang bercampur dengan sisa hujan semalam. Di antara rumah-rumah sederhana yang berdiri rapat, seorang pemuda berjalan perlahan sambil mendorong karung besar di atas gerobak kayu yang sudah tua. Namanya Arif. Tubuhnya kurus, kulitnya sedikit gelap karena sering terpapar matahari. Di kepalanya terpasang peci hitam yang sudah mulai pudar warnanya. Bajunya sederhana, sedikit kusam tapi selalu bersih. Setiap langkahnya terasa berat, bukan hanya karena beban di gerobaknya, tapi juga karena beban hidup yang ia pikul sejak lama. Di dalam karung itu bukan hanya botol plastik atau kardus bekas. Di dalamnya ada harapan yang dikumpulkan sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun. Arif berhenti sejenak di ujung gang. Ia mengusap keringat di dahinya, lalu menatap langit yang mulai berubah warna. Ya Allah, hari ini semoga Engkau mudahkan, ucapnya pelan. Ia menarik napas dalam, lalu kembali berjalan. Sudah hampir 10 tahun Arif menjalani pekerjaan itu. Sejak ayahnya meninggal dunia, hidupnya berubah total. Ia yang dulu hanya seorang santri di pesantren kecil, terpaksa pulang untuk merawat ibunya yang semakin hari semakin lemah. Ibunya Siti adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Seorang perempuan tua dengan tubuh yang semakin rapuh, namun hatinya tetap hangat. Di mata Arif, ibunya adalah alasan ia bertahan sejauh ini. Di sebuah rumah kecil yang dindingnya mulai retak, Siti duduk di atas tikar sambil menunggu Arif pulang. Tangannya yang keriput menggenggam tasbih. Bibirnya bergerak pelan melantunkan doa. Ketika pintu kayu itu berderi terbuka, Siti langsung menoleh. Arif, kamu sudah pulang, Nak? Suaranya lembut. Arif tersenyum meskipun lelah masih terlihat jelas di wajahnya. Iya, Bu. Ia meletakkan karungnya di sudut rumah, lalu duduk di dekat ibunya. Bu, sudah makan? Tanyanya. Siti menggeleng pelan. Menunggu kamu? Arif menunduk sebentar. Ada rasa sesak yang selalu muncul setiap kali ibunya berkata seperti itu. Ia segera mengambil nasi sederhana yang dibungkus daun, lalu membaginya menjadi 2 bagian. Makan dulu ya, Bu. Siti menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Kamu juga harus makan yang banyak, Nak. Kamu kerja dari pagi. Arif hanya tersenyum. Ia tidak pernah mengatakan bahwa seringkali ia sengaja makan lebih sedikit agar ibunya bisa makan lebih banyak. Setelah makan, Arif masuk ke kamar kecil di belakang rumah. Ia membuka sebuah kaleng tua yang disembunyikan di bawah lantai kayu. Tangannya sedikit gemetar saat membuka tutupnya. Di dalamnya tersusun rapi uang receh dan beberapa lembar uang kertas yang sudah dilipat berkali-kali. Ia menghitungnya perlahan satu persatu, tidak terburu-buru.
seolah setiap angka memiliki cerita. Sudah 10 tahun. 10 tahun ia mengumpulkan semua itu bukan untuk membeli rumah, bukan untuk hidup mewah, tapi untuk satu hal, kurban. Ia ingin sekali berkurban bukan karena ingin dilihat orang, tapi karena ia ingin membelikan sesuatu yang terbaik untuk Allah. Walaupun ia hanya seorang pemulung, dan lebih dari itu, ia ingin melihat ibunya tersenyum bangga. Arif menutup kaleng itu kembali, lalu memeluknya sebentar. Sedikit lagi, bisiknya. Di luar, suara orang-orang mulai ramai. Hari Raya Kurban semakin dekat. Di berbagai sudut desa, orang-orang mulai membicarakan kambing, sapi, dan harga yang terus naik. Arif tahu, waktunya hampir tiba. Hari itu, Arif memutuskan untuk tidak berangkat terlalu jauh. Ia ingin pulang lebih cepat. Saat matahari mulai condong ke barat, ia kembali ke rumah dengan langkah lebih ringan dari biasanya. Ibunya sedang duduk di depan rumah, menatap jalan. "Bu," panggil Arif pelan. Siti tersenyum. "Kamu kelihatan berbeda hari ini." Arif duduk di sampingnya. "Bu, uangnya sudah cukup." Siti terdiam. Matanya membesar, lalu perlahan berkaca-kaca. "Cukup untuk apa, Nak?" Arif menggenggam tangan ibunya. "Kita beli kambing, Bu." Air mata Siti langsung jatuh. Ia tidak menyangka. Tidak pernah sekalipun ia meminta itu dari anaknya. Ia tahu betapa sulit hidup mereka. "Arif, kamu yakin?" Suaranya bergetar. Arif mengangguk. "Ini sudah 10 tahun, Bu." Arif nabungnya pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Siti menangis, bukan karena sedih, tapi karena haru yang tidak bisa ia tahan. "Kamu ini kenapa sebaik ini sama ibu?" Arif tersenyum kecil. Karena Arif ingin lihat ibu bahagia. Siti menggenggam tangan anaknya erat. "Lalu kamu sendiri, Nak, kamu tidak ingin sesuatu untuk dirimu?" Arif menggeleng. "Arif sudah cukup, Bu." Ia berhenti sebentar, lalu melanjutkan dengan suara lebih pelan. "Arif cuma punya satu keinginan lagi." Siti menatapnya. "Apa itu?" Arif menunduk, lalu berkata lirih. "Suatu hari, Arif ingin memberangkatkan ibu ke haji." Siti langsung menutup mulutnya, menangis lebih keras. "Jangan bilang begitu, Nak. Itu terlalu tinggi." Arif menggeleng pelan. "Tidak ada yang terlalu tinggi kalau Allah yang memudahkan." Angin sore berhembus pelan, membawa suasana haru yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Di tengah kesederhanaan itu, lahir sebuah mimpi besar. Malam itu, Arif tidak bisa tidur dengan tenang. Ia memikirkan hari esok. Ia memikirkan peternakan kambing yang akan ia datangi. Ia memikirkan apakah uangnya benar-benar cukup, dan di dalam hatinya ada sedikit rasa takut. Bukan takut gagal, tapi takut harapannya tidak tercapai. Ia menatap ibunya yang sudah tertidur di sampingnya. Wajah itu terlihat lelah tapi damai. Arif menarik napas panjang. "Besok kita coba, Bu," bisiknya pelan. Di luar, suara jangkrik terdengar bersahut-sahutan. Langit gelap. Namun, di dalam hati Arif ada cahaya kecil yang terus menyala. Cahaya harapan yang telah ia jaga selama 10 tahun dan besok akan menjadi hari penentuan. Pagi datang lebih cepat dari biasanya. Arif sudah bangun bahkan sebelum azan subuh berkumandang. Ia duduk diam di tepi tempat tidur, menatap kaleng tua yang semalam ia pegang erat. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah hari yang ia tunggu selama 10 tahun.
Ia mengambil air wudhu dengan gerakan perlahan, seolah ingin memastikan setiap langkahnya penuh kesadaran. Setelah sholat, ia menengadahkan tangan. Ya Allah, jika ini memang jalan yang Engkau ridho, mudahkanlah. Tapi jika belum, kuatkan hati hamba untuk menerimanya. Doanya tidak panjang, tapi penuh ketulusan. Di sudut ruangan, ibunya masih terlelap. Arif tidak langsung membangunkannya. Ia menatap wajah ibunya lama sekali, seolah menyimpan momen itu dalam ingatan. Beberapa saat kemudian, Siti terbangun perlahan. "Arif, kamu sudah bangun?" Suaranya lirih. Arif tersenyum. "Iya, Bu. Hari ini kita berangkat." Siti duduk perlahan. Tangannya sedikit gemetar. Ia tampak gugup, bahkan lebih gugup dari Arif. "Benar kali hari ini ya?" Arif mengangguk. "Iya, Bu." Ia lalu membantu ibunya berdiri, menyiapkan air hangat, dan memastikan ibunya sarapan meskipun sederhana. Tidak ada kemewahan di rumah itu, tapi pagi itu terasa berbeda. Ada harapan, ada doa, dan ada sedikit ketegangan yang diam-diam tumbuh. Setelah semuanya siap, Arif mengambil kaleng tua itu. Ia membukanya sekali lagi, menghitung ulang dengan sangat teliti, seolah memastikan bahwa tidak ada yang kurang. Setelah selesai, ia memasukkan uang itu ke dalam tas kain kecil yang ia ikat dengan rapi. Ia memegang tas itu cukup lama, seperti seseorang yang memegang seluruh masa lalunya dalam satu genggaman. 10 tahun, bisiknya. Lalu ia berdiri. "Ayo, Bu." Perjalanan menuju peternakan tidak terlalu jauh, tapi cukup melelahkan bagi Siti. Arif berjalan pelan, menyesuaikan langkahnya dengan ibunya. Di sepanjang jalan, mereka melihat orang-orang berbicara tentang kurban. Ada yang membahas harga kambing, ada yang membandingkan ukuran dan kualitas, ada yang tertawa. Semua terasa biasa bagi orang lain. Namun bagi Arif, setiap langkah menuju peternakan itu terasa seperti mendekati sesuatu yang sangat besar. Siti beberapa kali menatap anaknya. "Kamu tidak capek, Nak?" tanyanya. Arif menggeleng. "Tidak, Bu." Padahal sebenarnya ia merasakan sesuatu yang lain, bukan capek, tapi tegang. Ketika mereka sampai di peternakan, suasana sudah ramai. Kandang besar itu dipenuhi suara kambing yang saling bersahutan. Bau khas peternakan langsung menyambut mereka. Orang-orang berdiri berkelompok, sebagian sedang menawar, sebagian lagi hanya melihat-lihat. Di tengah semua itu, berdiri seorang pria dengan pakaian bersih dan sorban rapi. Dialah pemilik tempat itu, Pak Haji Rahman. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam. Ia berbicara dengan pembeli lain dengan nada percaya diri, bahkan sedikit meninggi. Arif menarik napas dalam. Inilah tempatnya. Siti menggenggam tangannya. "Arif, kita tidak harus memaksakan kalau memang belum mampu," bisiknya. Arif menoleh tersenyum. "Kita coba dulu, Bu." Di sisi lain kandang, seorang pria tua duduk di bangku bambu. Pakaiannya sederhana, tidak mencolok. Ia hanya diam, memperhatikan. Sesekali ia mengelus kambing di dekatnya. Tak ada yang benar-benar memperhatikannya. Namun matanya tidak pernah lepas dari setiap kejadian di tempat itu. Arif dan ibunya mulai berjalan mendekat. Langkah mereka pelan. Beberapa orang melirik ke arah mereka. Dari pakaian mereka saja sudah terlihat jelas bahwa mereka bukan pembeli biasa. Suara-suara rendah mulai terdengar. "Itu mau beli kambing? Serius? Apa tidak salah tempat?" Arif mendengar semuanya, tapi ia memilih diam. Ia sudah terbiasa dengan pandangan seperti itu. Namun hari ini terasa berbeda. Hari ini ia tidak ingin mundur. Ia akhirnya berdiri di depan Pak Haji. "Assalamualaikum, Pak," ucapnya sopan. Pak Haji menoleh. Tatapannya langsung turun, dari kepala hingga kaki Arif. Lama, sangat lama. "Waalaikumsalam," jawabnya singkat, tanpa senyum. "Ada apa?" Arif sedikit menunduk. "Saya ingin membeli kambing, Pak." Kalimat itu sederhana, namun cukup untuk membuat suasana di sekitar mereka berubah. Beberapa orang langsung memperhatikan.
Ada yang menahan senyum, ada yang mulai berbisik lagi. Pak Haji menyilangkan tangan di dada. Membeli kambing? Ulangnya. Arif mengangguk. Iya, Pak. Pak Haji tersenyum tipis. Bukan senyum ramah, lebih seperti senyum yang meremehkan. Kamu tahu harga kambing di sini? Arif menelan ludah. Saya ingin melihat dulu, Pak. Pak Haji tertawa kecil. Suara itu cukup keras untuk menarik perhatian lebih banyak orang. Melihat saja boleh, katanya. Tapi membeli itu beda cerita. Beberapa orang mulai ikut tertawa pelan. Siti menunduk, tangannya semakin erat menggenggam kainnya. Di bangku bambu, pria tua itu masih diam. Namun kini sorot matanya berubah. Lebih tajam, lebih serius. Pak Haji melangkah sedikit mendekat ke Arif. Uang kamu berapa? Tanyanya langsung. Pertanyaan itu menusuk. Arif tidak langsung menjawab. Ia ragu, namun akhirnya ia membuka tas kecilnya sedikit. Saya sudah menabung lama, Pak. Pak Haji memotong. Lama itu berapa? 10 tahun. Suasana tiba-tiba sunyi. Lalu terdengar tawa lebih keras dari sebelumnya. 10 tahun, seseorang berkata. Hanya untuk satu kambing. Pak Haji menggeleng pelan. Kalau 10 tahun saja baru cukup satu kambing, kamu salah datang ke sini. Arif terdiam. Wajahnya memerah, namun ia tetap berdiri. Siti tidak kuat. Pak, kami hanya ingin berkurban. Suaranya bergetar. Pak Haji menghela napas panjang, seolah lelah menghadapi mereka. Bu, di sini bukan tempat untuk semua orang. Ini tempat untuk orang yang mampu. Kalimat itu jatuh seperti palu. Di kejauhan, pria tua itu akhirnya berdiri. Namun, ia belum melangkah. Ia masih melihat, masih menunggu. Arif menunduk. Tangannya menggenggam tas itu erat. Ia ingin berbicara, namun kata-kata terasa berat di sekelilingnya. Tawa masih terdengar, namun di dalam hatinya sesuatu mulai berubah. Bukan marah, bukan benci, tapi sebuah ujian yang terasa jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Dan ini baru permulaan. Udara di peternakan terasa semakin panas. Meskipun matahari belum sepenuhnya tinggi, kerumunan orang kini benar-benar terfokus pada satu titik, yaitu Arif dan ibunya yang masih berdiri di hadapan Pak Haji Rahman. Tawa yang tadi terdengar samar, kini menjadi lebih jelas. Beberapa orang bahkan terang-terangan menatap dengan ekspresi yang meremehkan, seolah apa yang dilakukan Arif adalah sesuatu yang lucu. Arif berdiri diam. Tangannya masih menggenggam tas kecil berisi uang yang ia kumpulkan selama 10 tahun. Jari-jarinya menegang bukan karena ingin melawan, tapi karena menahan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar rasa malu. Ibunya di sampingnya tampak semakin tidak tenang. Nafasnya mulai tidak teratur. Arif sudah, Nak, bisiknya pelan. Kita pulang saja. Namun Arif tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah kandang kambing satu persatu, seolah mencoba menemukan satu saja yang bisa ia bawa pulang. Bukan karena gengsi, tapi karena niat yang sudah terlalu lama ia simpan. Pak Haji menyilangkan tangan. Kamu masih berdiri di sini, katanya dengan nada dingin. Arif akhirnya mengangkat wajahnya. Pak, saya tidak mencari kambing yang paling besar. Saya hanya ingin yang sesuai kemampuan saya. Kalimat itu diucapkan dengan tenang, namun justru membuat beberapa orang kembali tertawa. Sesuaikan kemampuan, seseorang berkata sinis. Di sini semua kambing mahal. Pak Haji tersenyum tipis. Kamu dengar sendiri kan, katanya. Harga di sini bukan untuk coba-coba. Arif mengangguk pelan. Saya tidak coba-coba, Pak. Saya sudah menyiapkan ini sejak lama. Ia membuka tasnya sedikit lebih lebar, memperlihatkan uang yang ia bawa bukan jumlah besar, tapi cukup untuk membuat orang yang memperhatikan menyadari satu hal. Uang itu bukan uang biasa. Itu uang yang dikumpulkan dengan susah payah. Namun bagi Pak Haji itu tidak berarti apa-apa. Ia melirik sekilas lalu menghela napas. Uang segitu, katanya pelan, tidak cukup untuk kambing di sini. Siti menunduk semakin dalam. Air matanya mulai jatuh. Pak, tolonglah.
Suaranya bergetar. "Anak saya sudah berusaha." Pak Haji langsung memotong. "Usaha tidak selalu berarti hasil, Bu." Kalimat itu membuat suasana semakin berat. Di bangku bambu, pria tua itu kini berdiri sepenuhnya. Namun ia masih belum mendekat. Matanya tidak lepas dari Arif. Ia melihat bagaimana pemuda itu tidak marah, tidak membalas, tidak membentak. Ia hanya berdiri menahan semuanya. Arif menarik napas dalam. "Pak," katanya lagi. Suaranya sedikit lebih pelan. "Kalau memang tidak ada kambing di sini yang bisa saya beli, tidak apa-apa." Pak Haji mengangkat alis. "Tentu saja tidak ada." Arif mengangguk. "Tapi bolehkah saya melihat-lihat sebentar?" Permintaan itu sederhana, namun justru membuat beberapa orang kembali tertawa kecil. Pak Haji menggeleng. "Untuk apa? Supaya kamu tambah kecewa?" Arif terdiam. Ia tidak punya jawaban. Karena sebenarnya ia hanya ingin melihat lebih dekat, merasakan sedikit saja bahwa mimpinya hampir tercapai. Tiba-tiba Siti memegang lengan Arif. "Arif?" Suaranya lemah. "Ibu pusing." Arif langsung menoleh. "Bu?" Wajah ibunya mulai pucat. Keringat dingin muncul di dahinya. Ia mencoba berdiri tegak, tapi tubuhnya goyah. "Bu, duduk dulu." Belum sempat Arif menahan, tubuh Siti tiba-tiba lemas. Ia jatuh. Semua terjadi begitu cepat. "Ibu!" Arif berteriak. Ia langsung berlutut, memegang tubuh ibunya. Kerumunan langsung bergeser, namun bukan untuk membantu. Lebih banyak yang hanya melihat. "Kenapa itu? Pingsan? Tadi sudah dibilang jangan kesini." Bisik-bisik kembali terdengar. Arif panik. "Bu, Bu, bangun, Bu." Ia menepuk pelan pipi ibunya. Tangannya gemetar, nafasnya memburu. Namun Siti tidak merespon. Pak Haji melirik sekilas. Wajahnya tetap datar. "Lihat kan?" katanya dingin. "Sudah saya bilang, jangan memaksakan diri." Arif menatapnya. Untuk pertama kalinya ada sesuatu di matanya. Bukan kemarahan, tapi luka yang dalam. "Pak, tolong!" Suara Arif pecah. "Ibu saya!" Namun Pak Haji hanya menghela nafas. "Bawa saja keluar. Jangan mengganggu pembeli lain." Kalimat itu jatuh begitu saja. Tanpa empati, tanpa rasa bersalah. Dan di saat itulah, suara langkah terdengar pelan, namun tegas. Cukup satu kata, tidak keras, tapi menghentikan segalanya. Semua orang menoleh. Pria tua itu berjalan mendekat. Langkahnya tidak tergesa, namun setiap langkahnya terasa berat. Matanya tertuju pada Pak Haji, lalu pada Arif, lalu pada tubuh Siti yang tergeletak. Ia berhenti di depan mereka, menatap Pak Haji lurus. "Ini tempat jual kambing," katanya pelan, "atau tempat memperlakukan manusia tidak semestinya." Suasana langsung berubah. Ini tidak ada yang tertawa lagi. Pak Haji menyipitkan mata. "Kamu siapa?" tanyanya. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya melirik ke arah Siti, lalu kembali menatap Pak Haji. "Saya tidak penting," katanya. "Yang penting apa yang kamu lakukan barusan." Pak Haji tersinggung. "Ini tempat saya. Saya berhak menentukan siapa yang saya layani." Pria tua itu mengangguk pelan. "Benar." Ia melangkah sedikit lebih dekat. "Tapi kamu tidak berhak merendahkan martabat orang lain." Kalimat itu seperti menghantam udara. Beberapa orang mulai menunduk. Pak Haji mulai kehilangan kesabaran. "Kalau tidak mampu, jangan datang," katanya. Pria tua itu langsung menjawab. "Dan kalau mampu, jangan kehilangan hati." Hening. Benar-benar hening. Pria tua itu menunjuk ke arah Siti. "Seorang ibu jatuh di depan mata kamu." Ia berhenti sebentar, lalu melanjutkan dengan suara lebih dalam. "Dan kamu lebih peduli pada transaksi." Tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang berani. Arif menatap pria itu. Matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya hari itu, ada seseorang yang berdiri di bidangnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, pria tua itu langsung berlutut di samping Siti. "Ambil air," katanya kepada kerumunan. Kali ini beberapa orang mulai bergerak. Pria tua itu memeriksa nafas Siti. Masih ada. Ia menghela nafas lega. "Anak muda," katanya kepada Arif. "Pegang ibumu." Arif mengangguk cepat. Tangannya masih gemetar.
Pria tua itu menatap sekeliling. Kita bawa ke klinik sekarang. Dan tanpa menunggu jawaban, ia mengambil keputusan langsung bertindak. Sementara di belakangnya, Pak Haji hanya berdiri diam. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak terlihat sepenuhnya yakin dengan dirinya sendiri. Perjalanan menuju klinik terasa jauh lebih lama dari biasanya. Arif berjalan cepat sambil menopang tubuh ibunya yang masih lemah. Pria tua itu berada di sisi lain, membantu menjaga agar tubuh Siti tidak terjatuh. Nafas Arif terengah, namun ia tidak berhenti. Sedikit lagi, ucap pria tua itu tenang. Suara itu tidak panik, tidak terburu-buru, tapi justru memberi rasa tenang di tengah kepanikan. Akhirnya mereka sampai di sebuah klinik kecil di pinggir jalan. Bangunannya sederhana, catnya mulai pudar, namun cukup bersih. Seorang perawat yang berada di depan langsung berdiri ketika melihat kondisi Siti. "Ada apa ini?" tanyanya cepat. "Pingsan," jawab pria tua itu singkat. Tanpa banyak pertanyaan, mereka segera membawa Siti ke dalam. Arif berdiri di luar ruangan periksa. Tangannya masih gemetar, matanya tidak lepas dari pintu. Ia tidak duduk, tidak bergerak. Seolah jika ia berpaling sedikit saja, sesuatu yang buruk akan terjadi. Pria tua itu duduk di bangku kayu di sampingnya. Ia memperhatikan Arif dengan tenang. "Kamu sudah melakukan yang terbaik," katanya pelan. Arif tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu sebelum ia akhirnya berbicara. "Seharusnya saya tidak memaksakan ibu datang ke sana." Suara itu lirih, penuh penyesalan. Pria tua itu menggeleng pelan. "Bukan kamu yang salah." Arif menunduk. "Tapi kalau saya tidak datang, ibu tidak akan seperti ini." Pria tua itu tidak langsung membantah. Ia membiarkan Arif merasakan perasaannya. Lalu ia berkata perlahan, "Kadang yang kita kira salah, justru bagian dari jalan yang sudah diatur." Arif terdiam. Kalimat itu sederhana, namun terasa dalam. Pintu ruangan terbuka, perawat keluar. "Sudah sadar," katanya. Arif langsung berdiri. "Ibu saya bagaimana?" "Keadaan lemah saja. Sepertinya kelelahan dan tekanan emosi. Harus istirahat." Arif menghela napas panjang, seolah beban besar di dadanya sedikit terangkat. "Terima kasih." Ia langsung masuk ke dalam. Siti terbaring dengan mata setengah terbuka. Ketika melihat Arif, ia mencoba tersenyum. "Arif." Arif langsung mendekat. "Ibu tidak apa-apa kan?" Siti mengangguk pelan. "Maaf ya nak, ibu malah merepotkan." Arif menggenggam tangan ibunya. "Jangan bilang begitu, Bu." Matanya mulai basah. "Yang penting ibu sehat." Di luar ruangan, pria tua itu masih duduk. Ia menatap lantai seolah sedang memikirkan sesuatu yang jauh lebih besar dari kejadian hari itu. Beberapa saat kemudian, Arif keluar. "Terima kasih, Pak." Keduanya tulus. Pria tua itu menatapnya. "Tidak perlu." Arif menggeleng. "Tidak, Pak. Kalau bukan karena Bapak..." Ia tidak melanjutkan, namun keduanya tahu maksudnya. Pria tua itu berdiri perlahan. "Namamu siapa?" "Arif." Pria tua itu mengangguk. "Arif, kamu bekerja apa?" "Pemulung." "Pak." Jawaban itu diucapkan tanpa rasa malu. Tanpa ragu, pria tua itu memperhatikan wajah Arif. Tidak ada kebohongan di sana. "Kamu bilang tadi menabung 10 tahun?" tanya pria itu. Arif mengangguk. "Iya, Pak." "Untuk 1 kambing?" "Iya." Pria tua itu diam beberapa saat. Lalu ia bertanya lagi. "Kenapa?" Arif tidak langsung menjawab. Ia melihat ke arah dalam ruangan, ke arah ibunya, lalu berkata pelan, "Saya ingin berkurban sebelum ibu saya tidak kuat lagi." Kalimat itu sederhana, namun terasa berat. Pria tua itu menarik nafas dalam. Dan setelah itu, Arif tersenyum kecil. "Kalau Allah mengizinkan, saya ingin memberangkatkan ibu saya ke haji." Hening, tidak ada suara. Pria tua itu menatap Arif lebih lama dari sebelumnya, seolah mencoba memastikan bahwa yang ia dengar bukan sekadar kata-kata. "Kamu tahu, itu bukan hal mudah." Arif mengangguk. "Saya tahu, Pak." "Lalu kenapa kamu yakin?" Arif menggeleng pelan. "Saya tidak yakin." Ia berhenti sebentar. "Lalu, tapi saya percaya, kalau niatnya baik, Allah pasti kasih jalan." Pria tua itu terdiam. Untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah. Bukan lagi sekadar mengamati, tapi tersentuh.
Beberapa saat kemudian, perawat keluar membawa catatan. "Biayanya nanti dibayar di depan ya." Arif langsung berdiri. Iya, ia membuka tas kecilnya. Tangannya sedikit gemetar. Uang itu adalah hasil 10 tahun, dan sekarang sebagian harus ia gunakan. Pria tua itu melihat tanpa berkata apa-apa. Arif menghitung uangnya, lalu menyerahkannya. Tidak ada keraguan di wajahnya, tidak ada penyesalan. Setelah selesai, ia kembali duduk. Pria tua itu akhirnya berbicara. "Kamu tidak sayang uang itu?" Arif tersenyum. "Sayang, Pak." "Lalu kenapa kamu pakai?" Arif menatapnya. "Karena ibu saya lebih berharga." Kalimat itu membuat pria tua itu terdiam lama, sangat lama. Di luar matahari mulai turun, cahaya sore masuk melalui jendela klinik. Suasana menjadi lebih tenang. Namun di dalam hati seseorang, sesuatu mulai berubah. Pria tua itu akhirnya berdiri. "Aku akan ke peternakan lagi besok," katanya pelan. Arif menoleh. "Untuk apa, Pak?" Pria tua itu tersenyum tipis, melihat sesuatu yang belum selesai. Arif tidak mengerti sepenuhnya, namun ia mengangguk. Sebelum pergi, pria tua itu berhenti sejenak. Ia menatap Arif sekali lagi, lalu berkata pelan, "Jangan berubah." Lalu ia pergi. Langkahnya perlahan namun pasti. Arif berdiri di depan klinik, menatap punggung pria itu yang semakin menjauh. Ia tidak tahu siapa pria itu, tidak tahu kenapa ia membantu, dan tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Namun, satu hal yang ia rasakan, hari ini bukan akhir. Ini baru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Pagi itu terasa berbeda. Bukan karena cuaca, bukan karena suasana desa, tapi karena sesuatu yang tidak terlihat, namun terasa. Arif bangun lebih lambat dari biasanya. Tubuhnya terasa lelah, bukan karena pekerjaan, tapi karena peristiwa kemarin yang masih membekas di pikirannya. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap lantai. Suara ibunya terdengar dari dapur kecil. "Arif sudah bangun, Nak." Arif langsung tersadar. "Iya, Bu." Ia berdiri dan berjalan ke depan. Siti tampak lebih segar dari kemarin, meskipun wajahnya masih pucat. "Kamu tidak usah bekerja dulu hari ini," kata Siti pelan. Arif menggeleng. "Tidak apa-apa, Bu. Arif cuma mau ke peternakan sebentar." Siti terdiam. "Kesana lagi?" Arif mengangguk. "Iya." Siti menatap anaknya lama. "Kamu tidak kapok diperlakukan seperti itu?" Arif tersenyum kecil. "Bukan untuk itu, Bu." Lalu Arif menarik napas pelan. Ada sesuatu yang belum selesai. Siti tidak langsung menjawab. Ia memahami anaknya. Arif bukan orang yang mudah menyerah. Jika ia merasa ada yang belum selesai, maka ia akan kembali. "Boleh ibu ikut?" tanya Siti pelan. Arif ragu. Ia teringat kejadian kemarin. Namun ia melihat mata ibunya. Ada harapan di sana. Akhirnya ia mengangguk. "Tapi ibu harus pelan-pelan." Siti tersenyum. Di sisi lain desa, suasana peternakan mulai ramai seperti biasa. Orang-orang datang silih berganti. Transaksi kembali berjalan. Namun ada satu hal yang berbeda. Beberapa orang masih membicarakan kejadian kemarin. "Itu yang kemarin pingsan ya?" "Iya, kasihan juga sih. Tapi ya salah sendiri." Bisik-bisik itu masih ada, namun tidak sekeras kemarin. Pak Haji berdiri di tempat yang sama, namun wajahnya tidak secerah biasanya. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ia teringat pria tua itu, cara bicaranya, tatapannya, dan kalimat yang diucapkannya. Kalau Abel, jangan kehilangan hati. Pak Haji menghela nafas panjang. Ia mencoba mengabaikannya, namun tidak bisa. Sementara itu, pria tua itu sudah datang lebih dulu. Ia berdiri di sisi kandang, tidak duduk seperti kemarin. Ia berjalan perlahan, memperhatikan setiap sudut, setiap orang, setiap interaksi. Seolah ia sedang menilai sesuatu. Arif dan ibunya tiba tidak lama kemudian. Langkah mereka lebih hati-hati, tidak tergesa, namun tetap mantap. Ketika mereka masuk, beberapa orang langsung mengenali. Itu yang kemarin. Iya, datang lagi. Namun kali ini tidak ada yang tertawa. Pak Haji melihat mereka, wajahnya langsung berubah. "Kamu lagi," katanya. Nada suaranya tidak sekeras kemarin, tapi masih dingin. Arif menunduk sedikit. "Assalamualaikum, Pak." Pak Haji tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu, lalu ia menjawab singkat, "Waalaikumsalam." Arif berdiri di tempatnya.
Ia tidak langsung bicara, seolah menunggu sesuatu atau seseorang. Dan benar saja, dari sisi lain kandang, pria tua itu berjalan mendekat. Langkahnya tenang, namun kali ini ada perbedaan. Beberapa pekerja mulai memperhatikan. Salah satu dari mereka menyipitkan mata, seolah mencoba mengingat pria tua itu berhenti di antara Arif dan Pak Haji. Ia menatap keduanya, lalu berkata pelan, "Kita lanjutkan yang kemarin." Pak Haji mengernyit. "Apa maksudmu?" Pria tua itu tersenyum tipis. "Kemarin belum selesai." Suasana mulai berubah. Orang-orang mulai mendekat. Ada sesuatu yang akan terjadi, dan semua bisa merasakannya. Pak Haji mulai tidak nyaman. "Kamu ini sebenarnya siapa?" tanyanya lagi. Nada suaranya mulai berubah, tidak lagi sepenuhnya percaya diri. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia malah berjalan perlahan menyentuh pagar kandang, mengamati kambing-kambing di dalamnya, seolah tempat itu bukan asing baginya. Beberapa pekerja saling pandang. Salah satu dari mereka mulai terlihat gelisah. "Seperti pernah lihat," bisiknya. Pria tua itu akhirnya berhenti. Ia menoleh ke arah Pak Haji, lalu berkata dengan tenang, "Kamu masih ingat dari siapa tempat ini kamu dapat?" Pertanyaan itu membuat suasana membeku. Pak Haji tidak langsung menjawab. Wajahnya berubah. Ada sesuatu yang mulai ia sadari, namun ia belum yakin. "Apa maksudmu?" tanyanya pelan. Pria tua itu melangkah lebih dekat. Tatapannya kini lebih dalam, lebih tajam. "10 tahun lalu," katanya pelan, "kamu datang dengan tangan kosong." Kerumunan mulai hening. "Kamu meminta kepercayaan." Pak Haji mundur selangkah. Matanya mulai membesar. "Dan saya memberikannya." Hening total. Beberapa pekerja langsung terkejut. Mata mereka berpindah dari pria tua itu ke Pak Haji. Pak Haji kini benar-benar pucat. "Bapak!" Suaranya bergetar. Semua orang menahan napas. Pria tua itu berdiri tegak, tidak lagi terlihat seperti orang biasa. "Sepertinya," katanya pelan, "kamu lupa siapa saya." Dan di detik itu, seluruh suasana berubah total. Udara di peternakan terasa berat. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak. Semua mata tertuju pada satu sosok yang kini berdiri tegak di tengah kandang. Sosok yang sebelumnya dianggap tidak berarti, namun kini justru menjadi pusat perhatian. Pria tua itu tidak lagi terlihat seperti orang biasa. Cara berdirinya berubah, tatapannya berubah, aura yang ia bawa terasa berbeda. Lebih kuat, lebih dalam, dan lebih menggetarkan. Pak Haji Rahman mundur satu langkah. Tangannya sedikit gemetar. "Bapak," seringkasnya pelan, hampir tidak terdengar, namun cukup untuk membuat orang-orang di sekitarnya saling berpandangan. "Bapak siapa?" seseorang berbisik. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia justru menatap sekeliling, melihat kandang, melihat kambing-kambing, melihat orang-orang, dan akhirnya menatap Pak Haji. "10 tahun lalu," katanya pelan, "tempat ini hampir tutup." Beberapa pekerja lama langsung menegakkan badan. Mereka mulai mengingat, tidak ada pembeli, tidak ada yang percaya lagi pada tempat ini. Ia berjalan perlahan, langkahnya pelan, namun setiap kata yang keluar terasa berat. Lalu seseorang datang. Ia berhenti menatap Pak Haji. Dia bilang ingin mengelola tempat ini. Pak Haji menunduk. Keringat mulai terlihat di pelipisnya. Dia bilang akan menjaganya dengan amanah. Kerumunan semakin sunyi. Pria tua itu melanjutkan, "Dan saya percaya." Kalimat itu sederhana, namun terasa seperti beban besar yang jatuh di tengah kerumunan. Salah satu pekerja tiba-tiba berbicara pelan. "Pak, jangan-jangan..." Yang lain langsung menatap pria tua itu lebih serius. Pria tua itu menghela napas panjang, lalu akhirnya berkata dengan jelas, "Tempat ini masih atas nama saya." Suasana pecah dalam diam, bukan suara, tapi rasa. Semua orang langsung menatap Pak Haji. Wajahnya kini benar-benar berubah. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi kepercayaan diri. Yang tersisa hanya ketakutan. "Bapak saya," suaranya terbata, namun tidak ada kalimat yang selesai. Pria tua itu tidak membentak,
tidak meninggikan suara. Namun justru itu yang membuatnya lebih menekan. Saya datang kemarin tanpa memberitahu siapapun. Ia berhenti menatap satu persatu orang di sana. Saya ingin melihat sendiri. Ia melanjutkan dengan suara lebih dalam. Bukan bagaimana kamu menjual kambing. Matanya kembali ke Pak Haji. Tapi bagaimana kamu memperlakukan manusia. Hening. Tidak ada yang berani bergerak. Arif berdiri di samping ibunya. Ia masih belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Namun ia tahu satu hal. Pria ini bukan orang biasa. Pak Haji mencoba berbicara. Saya hanya menjalankan usaha, Pak. Namun suaranya tidak lagi kuat. Pria tua itu langsung menjawab. Usaha tanpa hati hanya akan menghancurkan. Pak Haji menunduk lebih dalam. Saya beri kamu kepercayaan. Lanjut pria tua itu. Bukan hanya untuk mencari keuntungan. Ia menunjuk ke arah Arif. Tapi kamu justru mengusir orang yang datang dengan niat ibadah. Kalimat itu membuat beberapa orang mulai merasa tidak nyaman. Beberapa pembeli saling berpandangan. Pria tua itu melangkah mendekat ke Arif. Ia berdiri di sampingnya. Anak ini, katanya pelan, menabung 10 tahun. Kerumunan langsung terdiam. Beberapa yang kemarin tertawa, kini mulai menunduk. 10 tahun, ulangnya. Bukan untuk makan enak, bukan untuk hidup mewah. Ia berhenti sejenak, tapi untuk memberi. Hening. Semakin dalam pria tua itu menoleh ke arah semua orang. Lalu kalian menertawaannya? Tidak ada yang berani menjawab. Pak Haji akhirnya jatuh berlutut. Maafkan saya, Pak. Suaranya bergetar. Namun pria tua itu tidak langsung merespon. Ia hanya menatapnya. Maaf, ulang Pak Haji. Saya tidak tahu itu, Bapak. Dan disinilah kalimat yang paling menghancurkan datang. Pria tua itu berkata pelan. Itulah masalahnya. Pak Haji terdiam. Kamu hanya baik kepada orang yang kamu kenal. Hening. Dan buruk kepada yang kamu anggap tidak penting. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang bernafas dengan tenang. Pria tua itu menarik nafas panjang, lalu berkata dengan jelas, mulai hari ini, semua orang menegangkan tubuh. Kamu tidak lagi mengelola tempat ini. Seperti petir di siang hari, beberapa orang langsung terkejut. Ada yang menutup mulut, ada yang saling pandang. Pak Haji menatapnya dengan wajah hancur. Pak, jangan. Namun pria tua itu menggeleng pelan. Kepercayaan yang rusak tidak bisa dipaksakan untuk tetap ada. Arif menatap semua itu dengan perasaan campur aduk. Ia tidak menyangka bahwa kejadian kemarin akan berujung sejauh ini. Pria tua itu kemudian menoleh ke arah Arif. Tatapannya berubah lebih lembut. Arif? Arif terkejut. Iya, Pak. Pria tua itu mendekat. Langkahnya pelan. Saya punya sesuatu untuk kamu. Kerumunan kembali menahan napas. Dan tanpa ada yang menyangka, sebuah keputusan besar akan segera mengubah segalanya. Suasana di peternakan masih dipenuhi ketegangan. Tidak ada yang benar-benar bergerak. Seolah waktu berhenti tepat di saat pria tua itu menyebut nama Arif. Semua mata kini tertuju pada pemuda sederhana yang sejak tadi hanya berdiri tanpa banyak bicara. Arif sendiri tampak bingung. Dadanya terasa sesak. Bukan karena takut, tapi karena ia tidak mengerti arah semua ini. Ia tidak pernah membayangkan bahwa langkah kecilnya untuk membeli kambing akan membawanya ke situasi sebesar ini. Iya, Pak, jawabnya pelan. Pria tua itu menatapnya dengan tenang. Tatapan yang berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi sekadar mengamati. Kini ada keyakinan di dalamnya. Saya sudah melihat kamu, kata pria tua itu. Arif terdiam. Saya melihat bagaimana kamu diperlakukan. Ia berhenti sejenak. Lalu saya melihat bagaimana kamu tetap bersikap. Beberapa orang di sekitar mulai menunduk. Mereka mengingat kembali bagaimana mereka tertawa kemarin. Pria tua itu melanjutkan. Tidak semua orang yang dihina bisa tetap tenang. Tidak semua orang yang diremehkan bisa tetap rendah hati.
Arif menelan ludah. Ia tidak tahu harus menjawab apa. "Saya ingin bertanya," kata pria tua itu. Arif mengangguk pelan. "Kalau kamu diberi kesempatan," pria itu melanjutkan, "untuk mengelola tempat ini." Kalimat itu menggantung. "Apa yang akan kamu lakukan?" Kerumunan langsung bergemuruh pelan. Beberapa orang saling berpandangan. Pertanyaan itu terlalu besar, terlalu tidak terduga. Arif terdiam lama. Ia tidak langsung menjawab. Ia melihat ke sekeliling, melihat kandang, melihat kambing-kambing, melihat orang-orang, dan akhirnya melihat ibunya. Siti menatapnya dengan mata penuh harap, tidak memaksa, tidak memberi isyarat, hanya diam. Arif menarik napas panjang. "Kalau saya boleh jujur, Pak," pria tua itu mengangguk. "Saya tidak tahu cara mengelola tempat sebesar ini." Beberapa orang mulai berbisik. Ada yang tersenyum tipis. Tapi Arif melanjutkan, "Saya tahu satu hal." Pria tua itu sedikit memiringkan kepala. "Saya tidak ingin ada orang yang pulang dengan perasaan seperti saya kemarin." Hening. Arif menunduk. "Saya tidak ingin ada yang merasa kecil, hanya karena tidak punya banyak." Kalimat itu sederhana, namun terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Pria tua itu tersenyum tipis. Bukan senyum biasa, tapi senyum yang penuh arti. Itu jawaban yang cukup. Pak Haji yang masih berlutut menatap ke arah mereka. Wajahnya penuh harapan dan takut. "Pak, tolong saya bisa berubah." Pria tua itu menoleh. Tatapannya kembali tegas. "Perubahan tidak datang saat kamu kehilangan." Ia berhenti sejenak. "Lalu kamu menyesal." Pak Haji menunduk. Air matanya mulai jatuh. "Tapi datang saat kamu masih punya kesempatan dan memilih untuk menjadi lebih baik." Kerumunan semakin sunyi. Pria tua itu kembali menatap Arif. "Lihatlah," katanya pelan. Arif mengikuti arah tandangnya. Tempat ini bukan hanya kandang kambing. Ia melangkah perlahan. Ini tempat orang berharap, tempat orang beribadah, tempat orang membawa niat baik. Ia berhenti tepat di depan Arif. "Saya butuh seseorang yang menjaga itu." Arif menggeleng pelan. "Pak, saya tidak pantas." Jawaban itu keluar spontan, tanpa dibuat-buat. Pria tua itu tersenyum. "Justru karena kamu merasa tidak pantas, kamu yang paling pantas." Hening. Beberapa orang mulai menghela napas panjang. Arif menunduk. "Saya hanya pemulung, Pak." Pria tua itu langsung menjawab, "Itu pekerjaan." Ia menatap mata Arif. "Bukan nilai kamu." Kalimat itu membuat Arif terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya bantahan. Siti di sampingnya mulai menangis pelan. Bukan karena sedih, tapi karena haru yang tidak bisa ditahan. "Arif," bisiknya. Arif menoleh. "Ibu percaya kamu." Kalimat itu sederhana, namun cukup untuk mengubah sesuatu di dalam dirinya. Arif menarik napas dalam. Ia menutup mata sebentar, seolah berbicara dengan dirinya sendiri. Dengan semua perjuangan yang telah ia lalui, dengan 10 tahun yang tidak pernah mudah. Lalu, ia membuka matanya, menatap pria tua itu. "Kalau saya menerima, semua orang menahan napas. Saya ingin belajar." Pria tua itu mengangguk. "Saya tidak mau merusak kepercayaan yang Bapak berikan." Pria tua itu tersenyum, lebih jelas dari sebelumnya. Itu sudah cukup. Ia kemudian menoleh ke arah beberapa pekerja lama. "Kalian masih ingat cara kerja di sini sebelum berubah?" Beberapa dari mereka mengangguk cepat. "Mulai hari ini, semua kembali tegang. Kita mulai lagi." Pak Haji menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Namun tidak ada yang menghampiri. Tidak ada yang membela. Semua tahu ini bukan sekedar kehilangan pekerjaan. Ini adalah akibat. Arif berdiri diam, masih mencoba mencerna semua yang terjadi. Kemarin ia datang sebagai pembeli yang dihina. Hari ini ia berdiri sebagai orang yang dipercaya. Namun di dalam hatinya, ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa ini adalah awal dari tanggung jawab yang jauh lebih besar. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Bukan takut gagal, tapi takut tidak mampu menjaga amanah. Hari-hari setelah kejadian itu berubah begitu cepat. Peternakan yang dulu dipenuhi kesibukan, kini terasa lebih tenang. Tidak ada lagi suara merendahkan.
Tidak ada lagi sikap angkuh yang mendominasi. Namun di balik perubahan itu, ada sesuatu yang tidak terlihat oleh banyak orang. Sebuah beban. Dan beban itu kini berada di pundak Arif. Pagi itu, Arif berdiri di tengah kandang. Ia mengenakan pakaian yang sama seperti biasanya. Tidak ada yang berubah dari penampilannya. Peci hitam yang mulai pudar itu masih melekat di kepalanya. Namun, perasaannya sangat berbeda. Ia menatap kambing-kambing di depannya, lalu menatap para pekerja yang berdiri menunggu arahannya. Sebagian dari mereka adalah orang-orang yang dulu bekerja di bawah Pak Haji. Sebagian lagi adalah pekerja lama yang dulu sempat pergi. Kini mereka kembali. Mulai dari mana ya? Bisik Arif pelan. Salah satu pekerja tua mendekat. Pelan saja nak, tidak perlu bertuburu-buru. Arif menoleh. Pria itu tersenyum. Yang penting niatnya benar. Arif mengangguk. Namun di dalam hatinya ada keraguan yang terus muncul. Ia belum terbiasa. Ia tidak pernah memimpin. Ia tidak pernah mengatur orang lain. Di sudut kandang, pria tua itu berdiri. Masih sama seperti sebelumnya, tidak banyak bicara, namun selalu mengamati. Bagaimana rasanya? Tanyanya tiba-tiba. Arif sedikit terkejut. Berat, Pak. Pria tua itu tersenyum tipis. Itu wajar. Arif menunduk. Saya takut salah. Pria tua itu melangkah mendekat. Orang yang tidak takut salah biasanya tidak sadar saat melakukan kesalahan. Arif terdiam. Takut itu bukan kelemahan. Lanjut pria tua itu. Selama kamu tidak berhenti melangkah. Kalimat itu sedikit menenangkan, namun tidak menghilangkan sepenuhnya kegelisahan di dalam diri Arif. Hari itu, Arif mulai mencoba. Ia mengatur ulang harga kambing. Ia berdiskusi dengan pekerja. Ia mencoba memahami bagaimana sistem berjalan. Namun tidak semua berjalan mulus. Seorang pembeli datang. Ini kambing berapa? Arif menjawab dengan hati-hati. Yang ini harganya lebih rendah dari sebelumnya, Pak. Pembeli itu mengernyit. Kok lebih murah? Arif ragu sejenak. Supaya lebih banyak yang bisa berkurban. Pembeli itu tersenyum. Bagus. Namun setelah itu ia pergi tanpa membeli. Arif terdiam. Ia tidak tahu apakah keputusannya benar. Di sisi lain, ada juga yang mulai mempertanyakan. Kalau terlalu murah, kita rugi, kata salah satu pekerja. Arif menatapnya. Ia tidak marah. Ia tahu itu pertanyaan yang wajar. Saya tidak ingin rugi, jawab Arif pelan. Tapi saya juga tidak ingin mengambil lebih dari yang seharusnya. Perdebatan kecil mulai muncul. Tidak keras, namun cukup untuk membuat Arif merasa tertekan. Di sore hari, ia duduk sendirian di bangku bambu, tempat yang sama di mana pria tua itu dulu duduk. Ia menatap tanah, tangannya saling menggenggam. Kenapa rasanya lebih sulit dari yang saya bayangkan? Suara langkah terdengar. Pria tua itu duduk di sampingnya. Kamu mulai merasakannya. Arif mengangguk. Saya pikir setelah diberi kesempatan, semuanya akan terasa lebih mudah. Pria tua itu tersenyum kecil. Kesempatan bukan untuk memudahkan. Ia berhenti sejenak, tapi untuk menguji. Arif menarik napas panjang. Saya takut mengecewakan Bapak. Pria tua itu langsung menggeleng. Jangan bekerja untuk menyenangkan saya. Arif menoleh. Bekerjalah untuk menjaga yang kamu yakini. Kalimat itu membuat Arif terdiam lama. Malam itu Arif pulang lebih larut dari biasanya. Tubuhnya lelah, namun pikirannya jauh lebih lelah. Siti menunggu di rumah. Bagaimana, Nak? Tanyanya lembut. Arif duduk di sampingnya. Ia tidak langsung menjawab. Bu, ternyata tidak mudah. Siti tersenyum. Ibu sudah tahu. Arif menoleh. Ibu tahu. Siti mengangguk. Menjadi orang yang dipercaya selalu berat. Arif menunduk. Saya takut tidak mampu. Siti memegang tangannya. Dulu kamu juga takut saat pertama kali bekerja. Arif terdiam. Tapi kamu tetap jalan. Ia melanjutkan dengan suara pelan. Dan lihat sekarang. Arif menatap ibunya. Kamu sudah sampai sejauh ini. Hening sejenak. Lalu kenapa sekarang kamu ragu? Arif tidak bisa menjawab. Karena dalam hatinya ia tahu. Bukan karena ia tidak mampu. Tapi karena ia takut kehilangan arah. Malam semakin larut. Arif kembali membuka kaleng tua itu. Namun kali ini isinya berkurang. Sebagian telah ia gunakan untuk biaya klinik.
Ia menatap sisa uang itu lama. Kurban, ia tersenyum kecil. Di tengah semua perubahan ini, satu hal yang belum berubah, niatnya. Namun kini ia dihadapkan pada pilihan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, antara melanjutkan mimpinya sendiri atau menjaga amanah yang jauh lebih besar. Dan untuk pertama kalinya, Arif benar-benar merasa ia sedang diuji. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara angin yang kencang, tidak ada hujan, bahkan suara jangkrik pun terdengar lebih pelan, seolah memberi ruang bagi pikiran Arif yang sedang penuh. Ia duduk sendiri di dalam rumah kecilnya. Kaleng tua itu kembali berada di hadapannya. Namun, kali ini bukan hanya sekedar wadah uang, melainkan simbol dari dua hal yang saling bertabrakan di dalam hatinya, niat dan amanah. Arif membuka kaleng itu perlahan. Uang di dalamnya tidak lagi sebanyak dulu. Sebagian telah digunakan untuk biaya pengobatan ibunya. Sebagian lagi ia sisihkan untuk kebutuhan sehari-hari sejak ia mulai mengurus peternakan. Ia menghitungnya sekali, 2 kali, tetap sama, tidak cukup. Ia menghela napas panjang. "Kalau saya pakai ini untuk kambing," bisiknya pelan. Ia berhenti, lalu melanjutkan dalam hati. Peternakan ini bisa kekurangan. Ia menutup matanya, mengingat kembali semua yang terjadi. Dari awal ia dihina, ibunya pingsan, sampai akhirnya ia berdiri di tempat yang sekarang. "Ya Allah," kalimat itu keluar dengan berat. "Saya ingin berkurban." Suara itu hampir tidak terdengar. Tapi sekarang saya juga punya tanggung jawab. Hening. Untuk pertama kalinya sejak 10 tahun terakhir, Arif merasa bimbang terhadap niatnya sendiri. Di sudut ruangan, Siti memperhatikan. Ia tidak langsung mendekat. Ia tahu anaknya sedang bergulat dengan sesuatu yang dalam. Beberapa saat kemudian, ia akhirnya berbicara. "Arif?" Arif tersadar. "Iya, Bu." Siti duduk di sampingnya, melihat kaleng itu. "Kamu memikirkan kurban." Arif mengangguk pelan. Siti tersenyum, namun ada kesedihan di baliknya. "Ibu, tidak apa-apa kalau tahun ini kita tidak jadi." Arif langsung menoleh. Siti menggeleng pelan. "Ibu tahu itu keinginan kamu." Ia memegang tangan Arif. "Tapi ibu juga tahu, sekarang kamu punya tanggung jawab yang lebih besar." Arif menunduk. "Saya sudah menunggu 10 tahun, Bu." Suaranya bergetar. "Saya ingin sekali melihat kita bisa berkurban." Air matanya mulai jatuh. Siti mengusap kepala anaknya. "Dan kamu sudah sampai sejauh ini." Ia berhenti sejenak. "Tapi coba kamu pikir." Arif mengangkat wajahnya. "Kalau kamu memaksakan diri sekarang," Siti menatapnya dalam. "Apakah itu benar-benar untuk Allah?" Ia melanjutkan pelan. "Atau untuk memenuhi keinginan kamu sendiri?" Kalimat itu menghentikan segalanya. Arif terdiam, lama sekali. Pertanyaan itu tidak menyakitkan, namun menghantam tepat di dalam hati. Ia tidak bisa langsung menjawab karena untuk pertama kalinya ia mulai meragukan niatnya sendiri. Apakah selama ini ia benar-benar hanya ingin beribadah atau ia juga ingin membuktikan sesuatu? Malam semakin dalam. Arif berdiri. Ia berjalan keluar rumah. Langit gelap namun penuh bintang. Ia menatap ke atas. "Kalau saya lepaskan, apakah itu berarti saya menyerah?" Angin berhembus pelan. Tidak ada jawaban. Namun di dalam hatinya ada sesuatu yang mulai berubah. Keesokan paginya, Arif datang ke peternakan lebih awal. Ia berdiri di tengah kandang, menatap semua yang ada di sana. Kambing-kambing, pekerja, tempat itu, semua terasa nyata. Dan semua ada di bawah tanggung jawabnya sekarang. Pria tua itu datang tidak lama kemudian. Ia melihat Arif dari kejauhan. "Ada yang kamu pikirkan?" tanyanya. Arif menoleh. "Iya, Pak." Pria tua itu mendekat. "Ceritakan." Arif menarik napas panjang. "Saya ingin berkurban." Pria tua itu mengangguk. Lalu Arif menatapnya. "Tapi saya juga tidak ingin mengambil dari tempat ini." Pria tua itu diam mendengarkan. "Kalau saya ambil, saya takut ini jadi tidak amanah." Ia melanjutkan. "Tapi
Tapi kalau saya tidak jadi, rasanya seperti mengkhianati niat saya selama ini. Henin. Pria tua itu tersenyum tipis. Kamu tahu apa bedanya keinginan dan keikhlasan? Arif menggeleng pelan. Keinginan ingin segera terpenuhi. Ia berhenti sejenak. Keikhlasan siap menunggu. Arif terdiam. Dan kadang, lanjut pria tua itu, yang kita lepaskan justru yang akan kembali dengan cara yang lebih baik. Kalimat itu masuk perlahan, tidak langsung menjawab, namun cukup untuk membuka sesuatu. Arif menunduk. Saya takut menyesal, Pak. Pria tua itu menepuk bahunya pelan. Kalau kamu memilih karena Allah, ia menatap Arif. Kamu tidak akan menyesal. Hening. Arif menutup matanya. 10 tahun. 10 tahun ia menunggu. Namun, hari ini ia harus memilih. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa melepaskan lebih berat daripada menahan. Pagi itu terasa sangat tenang. Tidak ada kegelisahan seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada perdebatan di dalam hati. Tidak ada lagi pertanyaan yang berputar-putar tanpa jawaban. Arif berdiri di depan kandang, menatap kambing-kambing yang berjalan pelan di dalamnya. Sinar matahari pagi jatuh lembut, membuat suasana terasa hangat. Namun, kali ini yang berubah bukan situasinya, melainkan hatinya. Semalam, Arif telah membuat keputusan. Keputusan yang tidak mudah. Keputusan yang terasa seperti melepaskan sesuatu yang telah ia genggam selama 10 tahun. Namun di balik itu, ada ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Ya Allah, kalau ini yang terbaik, saya ikhlas." Langkah kaki terdengar dari belakang. Pria tua itu datang seperti biasa, tenang, tidak tergesa. "Sudah kamu putuskan?" tanyanya. Arif mengangguk. "Saya tidak jadi berkurban tahun ini, Pak." Pria tua itu tidak langsung merespon. Ia hanya menatap Arif. "Saya ingin menjaga amanah ini dengan benar," Arif melanjutkan. "Saya tidak ingin mencampurkan niat pribadi dengan tanggung jawab yang Bapak berikan." Hening. Pria tua itu tersenyum, namun kali ini lebih dalam dari sebelumnya. "Berat?" tanyanya. Arif mengangguk pelan, "Tapi saya merasa lebih tenang." Pria tua itu menghela napas. "Itu tanda kamu memilih dengan benar." Arif menuntuk. "Bukan berarti saya tidak ingin, Pak." Ia berhenti. "Saya hanya ingin menunggu waktu yang lebih tepat." Pria tua itu mengangguk, dan tanpa Arif sadari, keputusan itu adalah detik tertinggi dari perjalanan batinnya. Hari itu, peternakan mulai ramai. Orang-orang datang untuk membeli kambing kurban. Namun situasinya berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi ejekan. Yang ada adalah kehangatan. Seorang pembeli datang. "Pak, saya mau yang ini." Arif melayani dengan sopan, menjelaskan dengan jujur, tidak melebih-lebihkan, tidak memaksa. Di sudut lain, seorang pria tua memperhatikan. Wajahnya tenang. Namun di dalam hatinya, ia tahu sesuatu akan terjadi. Menjelang siang, sebuah mobil berhenti di depan peternakan. Bukan mobil biasa. Beberapa orang turun dari dalamnya, berpakaian rapi. Mereka berjalan masuk, langsung menuju pria tua itu. "Pak, semua sudah siap," kata salah satu dari mereka. Arif memperhatikan dari kejauhan. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pria tua itu mengangguk. Lalu ia berjalan ke tengah kandang. "Arif?" Arif langsung mendekat. "Iya, Pak." Pria tua itu menatapnya. "Saya ingin kamu melihat sesuatu." Arif bingung, namun ia mengikuti. Dari mobil tadi, beberapa orang mulai menurunkan sesuatu. Seekor kambing, namun bukan kambing biasa. Tubuhnya besar, sehat, bersih. Orang-orang mulai berbisik, "Ini kambing siapa?" Arif menatap, matanya membesar. Pria tua itu berdiri di sampingnya. "Kambing ini," katanya pelan, "sudah disiapkan." Arif menoleh. "Untuk siapa, Pak?" Pria tua itu tersenyum. "Untuk kamu." Hening. Arif tidak langsung bereaksi, seolah ia tidak percaya dengan apa yang ia dengar. "Saya..." Suaranya hampir tidak keluar. Pria tua itu mengangguk. "Ini bukan dari uang peternakan." Ia melanjutkan dengan jelas. "Ini dari saya." Air mata langsung menggenang di mata Arif. "Tapi Pak, saya tidak bisa menerima."
Pria tua itu mengangkat tangan, menghentikannya. Kamu tidak meminta. Ia menatap Arif dalam. Kamu bahkan sudah rela melepaskan. Hening. Dan itulah alasan kamu pantas menerima. Arif tidak bisa menahan air matanya. Ia menutup wajahnya. Tangisnya pecah. 10 tahun. 10 tahun penantian. Dan hari ini datang dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Siti yang berdiri di belakang juga menangis. Arif, bisiknya. Arif menoleh. Mereka saling berpelukan. Tangis itu bukan tangis kesedihan, tapi tangis yang lahir dari rasa syukur yang dalam. Di tengah kerumunan, beberapa orang yang dulu menertawakan kini hanya diam. Mereka menyaksikan bahwa ketulusan tidak pernah sia-sia. Pria tua itu berdiri sedikit menjauh. Ia melihat semua itu dengan tenang. Salah satu orang di sampingnya bertanya, "Kenapa Bapak melakukan ini?" Pria tua itu tersenyum kecil. Karena orang seperti dia. Ia menatap Arif. Jarang. Hari itu seekor kambing disembelih. Namun yang lebih besar dari itu adalah sesuatu yang lahir di dalam hati banyak orang. Kesadaran bahwa nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh apa yang ia miliki, tapi oleh apa yang ia jaga. Sore hari, Arif duduk di bangku bambu, tempat yang dulu hanya ia lihat dari jauh. Kini, ia duduk di sana bukan sebagai orang yang dihina, tapi sebagai orang yang dipercaya. Ia menatap langit. Terima kasih ya Allah. Suaranya pelan, namun penuh. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengerti bahwa yang dilepaskan dengan ikhlas tidak pernah benar-benar hilang. Hikmah dari cerita ini, ketulusan tidak selalu langsung dibalas, tapi tidak pernah sia-sia. Apa yang kita niatkan karena Allah, walau tertunda, akan kembali dengan cara yang lebih indah dan tidak terduga. Jangan nilai seseorang dari penampilannya, karena bisa jadi hatinya jauh lebih mulia daripada yang terlihat. Cerita ini adalah kisah fiktif yang dibuat seolah nyata agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap peristikannya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Like, share, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya.